mesti nurut sama Pak Prabowo, mesti jaga image, pencitraan terus-menerus, juga terus waspada terhadap perkembangan kasus Fuhu Fafa. Gimana nggak stres itu Gibran ya? Wapres terapes nggak sih? Gibran merupakan wakil presiden termuda di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena sudah dibantu oleh pamannya di MK ya, makanya bisa jadi yang termuda di bawah usia 40 tahun. Namun, faktanya itu bukan hanya yang termuda. Kayaknya sih Gibran ini juga menjadi wakil presiden yang terapes sepanjang sejarah Republik Indonesia. Karena sejak dilantik menjadi wakil presiden, seakan publik tidak pernah kehabisan bahan untuk menyoroti kegiatan dan kelakuan Gibran. Dari yang ngegas pencitraan hingga nggak mau pidato, sampai yang ngilang atau yang ngumpet di acara yang rame. Para netizen itu kan memang sangat awas ya, mata dan telinganya. Terutama kalau ada acara-acara di mana Gibran tampil sebagai wakil presiden. Sehingga hampir tiap hari ada saja video viral, seliweran di media sosial yang menyoroti kelakuan Gibran. Jadi memang apes mungkin ya. Atau kena banyak karma, karena banyak menyakiti orang sih. Contohnya saja ya, ketika rame-rame soal Gus Miftah yang mencemooh penjual es teh. Kasusnya itu kan sama sekali nggak ada hubungannya sebenarnya ya sama Gibran. Tapi yang namanya netizen ya, bisa aja menemukan benang merahnya dalam rekam jejaknya Gibran. Yakni bahwa Gus Miftah beberapa bulan lalu pernah mengaku kalau dia belajar etika dari Gibran. Sehingga para netizen pun bilang, pantas sekali hinaan yang diucapkan oleh Gus Miftah itu mirip dengan Fufu Fafa. Apa sebenarnya ya Gibran ini? Kebanyakan kena karma kali ya. Saya itu termasuk orang yang percaya sama karma ya. Saya sempat punya feeling. Ya kalau kelakuan Gibran dulu di acara debat capres yang sangat gak etis dan gak beradab terhadap Mahfud MD, itu saya merasa kok kayaknya nanti akan ada karma ya buat Gibran. Ini apa ya? Feeling aja. Mungkin karena saya sangat berempati ya pada Pak Mahfud. Kayak bapak atau orang tua kita sendiri ya. Jadi saya seakan bisa merasakan bahwa beliau waktu itu bisa jadi sangat tersinggung dengan kelakuan Gibran. Nah, dulu salah satu hal yang dibahas itu kan soal investor IKN. Dan Gibran sempat menyebut Agung Sedayu Group dengan nada yang merendahkan terhadap Pak Mahfud MD. Namun, sekarang apa yang terjadi? Pendiri Agung Sedayu Group sendiri, Sugianto Kusuma atau Aguan, yang akhirnya membocorkan bahwa investasi di IKN itu merupakan perintah untuk menyelamatkan muka Presiden Jokowi katanya. Blunder besar kan itu buat bapaknya Gibran. Citra Jokowi dan keluarga makin anjlok aja kan ya. Nah, ini bisa jadi merupakan salah satu karma yang menimpa Gibran ya. Gak cuma itu saja. Memang Gibran sudah berhasil jadi wakil presiden ya. Tapi, apakah hidupnya makin nyaman? Makin enak? Memang enak ya, tiap hari diawasi terus oleh publik. Menunggu ada blunder yang terjadi. Mana enak kan? Itu juga karena faktor dari diri Gibran sendiri. Bapaknya saja kan pernah bilang kalau Gibran itu belum cukup punya pengalaman untuk jadi wakil presiden. Jadi ya begitulah. Publik sepertinya bakal tidak akan kehabisan bahan untuk menyoroti atau mengkritik Gibran. Misalnya, dalam waktu 1 mingguan ini aja ya, saya menemukan sampai 5, atau bahkan lebih ya, ada 5 momen yang disoroti oleh para netizen, yang merupakan blunder maupun kelemahan dari Gibran sebagai wakil presiden. Ya, teman-teman, memang banyak sekali sorotan-sorotan dari netizen terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka ini. Ya, dari segi bagaimana dia berpidato, gerak-geriknya, dia belusukan, dan juga misalnya ada pernyataan-pernyataannya. Nah, jadi itu yang disorot oleh warganet ya. Mereka terus memantau bagaimana gerak-gerik Wapres Gibran ini. Kita tidak tahu kenapa para netizen ini selalu melihat bagaimana gerak-gerik Gibran. Ya, contohnya saja teman-teman dengan kasus ya Gus Miftah ini ya, di mana dia itu ya menghina penjual es sampai ya dia meminta maaf, dan juga karena dihujat oleh netizen maka dia mengundurkan diri sebagai utusan khusus kepresidenan Prabowo Subianto. Ya, kita tidak tahu apakah pengganti dari Gus Miftah ini sudah ditemukan atau bagaimana. Nah, teman-teman, kita kembali kepada Gibran bahwa ya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Gibran, tetapi para netizen ini selalu mendapatkan celah di situ, mendapatkan benang merah bahwa ada hubungannya terhadap Gibran di dalam kasus ya Gus Miftah ini. Nah, apa hubungannya teman-teman? Ini yang
ditemukan oleh para netizen yang ditulis oleh suara.com ini, katanya ya Gus Miftah ngaku belajar etika dari Gibran. Nah ternyata bahwa Gus Miftah ini pernah mengatakan bahwa dia tuh mengaku belajar etika dari Gibran. Nah netizen dengan adanya kasus Gus Miftah ini mengolok-olok penjual es, maka netizen mengatakan pantas hinaannya mirip Fufu Fafa. Nah jadi ini yang menjadi perbicaraan netizen teman-teman, karena dulunya Gus Miftah mengaku belajar etika dari Gibran. Nah kalau kita tahu bagaimana etika Gus Miftah memperlakukan penjual es teh itu dengan kata-kata yang tidak enak didengar, maka itu etikanya itu kurang bagus. Nah padahal dia mengatakan dia belajar etika dari Gibran, makanya netizen mengatakan pantas hinaannya itu mirip Fufu Fafa. Oke. Nah, pemilik nama Miftah Maulana alias Gus Miftah hingga saat ini menjadi salah satu topik pembicaraan netizen di media sosial setelah videonya yang dinilai menghina seorang bapak penjual es teh beredar luas. Nah, teman-teman, ya dengan adanya kemunculan kasus Gus Miftah ini, maka kasus-kasus sebelumnya yang tidak disorot atau yang tidak diungkap, ya diviralkan netizen, itu ya secara otomatis juga terungkap, ya seperti apa yang dikatakannya terhadap seniman, ya maka seniman senior, maka itu juga salah satu ya penghinaan terhadap seniman tersebut, ya makanya ya walaupun ya kejadian itu sudah lama, misalnya sekitar 2 tahun, tetapi itu muncul karena ya kasusnya tersebut ya terhadap penjual es teh. Nah, hinaan yang dilontarkan oleh Gus Miftah teman-teman tersebut membuat pendakwa itu dikuruti kembali masa lalunya. Nah, baru-baru ini netizen menemukan jejak digital yang menyebutkan bahwa Gus Miftah mengaku belajar etika dan dari Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Nah ini ya dengan adanya kasus Gus Miftah ini mereka melihat bagaimana rekam jejaknya seperti apa. Nah ternyata netizen menemukan bahwa Gus Miftah ini pernah mengaku bahwa belajar etika dari Wakil Presiden Gibran. Nah, hal ini dibeberkan oleh akun X ya atau Twitter, di akun Twitter @Didien_Azhar ya pada 6 Desember yang lalu 2024 teman-teman. Ya, dia mengunggah gambar tangkapan layar sebuah pemberitaan di mana Gus Miftah secara terang-terangan mengaku dirinya belajar etika dari Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini dengan adanya unggahan tersebut maka sontak menuai komentar para netizen. Mereka memberikan tanggapan mereka memberikan satu prediksi-prediksi mereka terhadap tangkapan layar atau yang diunggah di X tersebut teman-teman. Nah, sontak warganet pun membandingkan hinaan yang dilontarkan oleh Gus Miftah dengan unggahan akun Fufu Fafa yang juga dinilai kerap menulis kata-kata kasar. Ya memang beberapa bulan yang lalu teman-teman bahwa Fufu Fafa ini ya sangat trending ya, dan itu posisinya itu lama jadi teratas. Nah jadi makanya ya postingan-postingan dari Fufu Fafa ini ya sering ya mengejek ya Bapak Prabowo Subianto, dan sampai sekarang teman-teman belum diketahui siapa pemilik akun Fufu Fafa ini. Tetapi walaupun sering dikait-kaitkan dengan Gibran, tetapi itu tidak memberikan jaminan ya, belum memberikan bukti. Nah makanya unggahan-unggahan ini ya dinilai ya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepada penjual es teh itu. Nah, bagaimana diketahui hingga saat ini mayoritas publik percaya bahwa pemilik kasus tersebut ya mereka duga ya pemilik itu ya adalah orang yang ada di negeri ini.
Nah, pantas aja ternyata Miftah belajar etika dari Fufu Fafa, cuit pemilik akun tersebut. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat bagaimana dengan Gus Miftah ini, ya, dimana sekarang dia tidak lagi menjadi utusan khusus kepresidenan karena kata-kata yang dia sampaikan dilontarkan kepada penjual ST itu. Ya, sampai penjual ST itu mendapatkan banyak rezeki teman-teman atas penghinaan yang disampaikan oleh Gus Miftah. Nah, sedangkan Gus Miftah ya mendapat cemooh, mendapat hinaan, dan mendapat kritikan-kritikan pedas oleh warganet. Artinya bukan penjual es itu yang balas dendam ke Gus Miftah, tetapi para netizen. Kenapa? Karena dia adalah utusan khusus kepresidenan tentang kerukunan beragama. Jadi kalau dia berkata-kata seperti itu, jadi bagaimana mungkin Gus Miftah bisa menjadi ya sebagai utusan di dalam untuk memberikan kerukunan bagi bangsa ini. Nah, makanya ya setelah dia renungkan, setelah dia putuskan, maka dia mengundurkan diri sebagai utusan khusus kepresidenan tersebut. Karena masyarakat juga, ya netizen mendesak Presiden Prabowo supaya mencopot Gus Miftah ini, dan tentu ya supaya Gus Miftah tidak atau Presiden Prabowo tidak mengambil tindakan mencopot dia, maka yang dia lakukan pertama untuk mengundurkan diri. Nah, itu teman-teman mengenai Gibran ini sering dikaitkan dengan Gus Miftah. Sampai jumpa di video berikutnya.